Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan santriwati SMP Nasima yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharoh, di mana toharoh itu sangatlah penting bagi kita. Akan tetapi kali ini kita akan lebih memfokuskan toharoh kepada mandi, yaitu mandi besar. Di sini Ustazah Ayu sudah didampingi oleh Ustadz Anwar yang nanti kita akan mengetahui apa saja pentingnya dari mandi besar. Dan ketika kita tidak dalam keadaan suci, itu bahkan ibadah kita itu nanti tidak akan bisa sah seperti itu. Jadi pentingnya kita belajar toharoh yaitu untuk kita lebih mengerti bagaimana nanti ibadah kita itu akan diterima seperti itu. Nah, sekarang di sini Ustazah Ayu sudah bersama dengan Ustadz Anwar yang akan membahas tentang mandi besar, nggih Ustadz? Iya. Ya. Di sini dari mungkin teman-teman semua santriwan santriwati SMP Nasima masih belum mengetahui lah pentingnya apa itu mandi besar ya Ustadz. Jadi sebenarnya mengapa ketika seseorang itu harus mandi besar, Ustadz? Oke. Baik, terima kasih Ustazah Ayu. Sebelumnya Ustadz Anwar akan menjelaskan bahwasanya mandi itu sendiri itu apa. Bahwa mandi adalah menuangkan air atau mengguyurkan air ke dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi ketika kita melaksanakan mandi besar itu ada bedanya dengan jadi mandi besar, mandi sunnah itu ada. Nah, ketika kita dalam keadaan junub, apa yang menyebabkan kita junub? Junub adalah kita berhadas besar. Kalau kita berhadas kecil, kita cukup dengan wudhu. Kita sudah beres wudhu, kita boleh melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita diwajibkan untuk memandi besar. Dan yang menyebabkan kita berhadas besar itu diantaranya ada dua hal, Ustadz. Yang pertama, keluarnya air mani di kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, yang pertama, keluarnya air mani bagi laki-laki maupun perempuan. Terus mimpi basah. Nah, itu selanjutnya berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Itu wajib setelahnya kita mandi besar. Jadi junub, mandi besar itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam keadaan berhadas besar. Kayak gitu Bu Ayu. Oh iya, terima kasih Ustaz. Jadi ketika seseorang melakukan mandi besar itu apakah ada patokan umurnya Ustadz? Misalkan dari teman-teman santriwan santriwati kan mungkin dari pengertian yang tadi Ustadz Anwar sudah sampaikan itu mungkin pada bingung apakah sudah mengalami tanda-tanda yang tadi Ustadz Anwar jelaskan itu apa belum. Jadi apakah itu ada patokan umurnya Ustadz? Oh baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi biasanya ini bagi perempuan dulu ya. Biasanya wanita itu biasanya dia wajib mandi ketika dia sudah menstruasi ya, biasanya menstruasi. Setelahnya itu ketika sudah suci dia wajib melaksanakan mandi besar. Tapi bagi laki-laki itu biasanya dia umur remaja, dia masuk pubertas itu dia sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Jadi mimpi basah itu mimpi yang rasanya
enak kayak gitu kan. Rasanya enak. Ya enak sih. Terus kita bangun tidur tiba-tiba celana kita basah, lah itu dinamanya mimpi basah. Dan kita sebelum sholat subuh atau pas kita tidur jam berapapun kita wajib melaksanakan mandi besar. Yeah. Dan perlu diingat Ustaz ya. Jadi mandi besar itu harus ada niatnya. Oh iya. Kalau kita mau mandi besar tapi kita tidak niat mau mandi besar, itu kita tidak sah. Iya. Karena niat ini yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi besar. Jadi rukunnya, wajibnya ketika kita melaksanakan mandi besar itu pertama niat. Niat menurut Imam Syafi'i, niat itu tidak disyaratkan mulut kita itu bergerak, cukup dalam hati. Dan niat kita itu kita berniat dan berbarengan bersamaan dengan kita mengguyurkan air ke anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, yang kedua, setelah kita niat, hal wajib yang perlu kita lakukan adalah membersihkan tubuh kita dari najis. Barangkali tubuh kita ada yang menempel air madi, air wadi, ataupun darah haid, gitu kan? Yeah. Nah, darah haid kalau wanita, oh ini udah suci apa belum, kan gitu. Mungkin masih ada kotoran najis, itu wajib dibersihkan. Dan yang ketiga, kita wajib meratakan air ke anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yeah. Dan sela-sela itu harus semuanya kena, terutama di rambut. Jadi air harus sampai masuk ke kulit rambut, kayak gitu Ustaz. Ya, jadi gini Ustadz, biasanya kan kalau teman-teman santriwan-santriwati ya, mungkin khususnya untuk santriwan-santriwati SMP Nasima itu mandinya kadang nggak pakai guyuran gayung itu Ustadz. Gimana kalau misal kita mandi besar tapi kita mandinya di shower, itu apakah sah itu Ustadz? Oh, loh itu malah lebih bagus. Bagus. Jadi kita lebih sempurna untuk meratakan dengan tangan. Nah, jadi kita hidup di zaman yang serba enak sekarang. Kita mandi pakai shower, jadi air langsung mengalir. Iya. Air langsung mengalir, otomatis airnya tidak mustakmal. Oh iya. Padahal kalau mustakmal itu tidak boleh untuk bersuci. Iya. Bisa saja ketika kita pakai gayung, kita menuangkan air ke dalam tubuh kita masih ada percikan, itu bisa saja mustakmal. Tapi kalau pakai shower itu lebih sempurna menurut saya. Dan mandi itu ada sunah-sunahnya juga. Kita disunahkan sebelum masuk WC kita masuk pakai kaki kiri. Kita disunahkan berwudu. Disunahkan berwudu. Wudu ini disunahkan dan dianjurkan sebelumnya. Dan terus ada pertanyaan, Ustadz, apakah kita boleh melafalkan ayat-ayat Allah di dalam nama asma Allah di dalam WC? Kita cukup mengucapkan dalam hati. Yeah. Nah, selanjutnya ketika kita sebelum kita melakukan rukun-rukun tadi, kita cuci kaki ke kanan, kaki kiri dulu, supaya biar peredaran darah itu lancar dulu. Yeah. Nah, soalnya kebanyakan ini termasuk sunnah Nabi. Jadi kita sebelum mandi subuh, mandi fajar maupun mandi wajib, mau melaksanakan sholat subuh itu kita dianjurkan membersihkan kaki kanan, kaki kiri dari bawah ke atas. Selanjutnya kita menggosok-gosok anggota yang sulit dijangkau air, misal ketiak, yang pokoknya badan, lipatan-lipatan badan itu kita disunahkan untuk menggosok-gosok. Nah, setelah itu kita melaksanakannya dengan berturut-turut. Maksudnya gini, berturut-turut itu sunahnya ketika kita selesai mengguyur kepala itu tidak jeda lama. Nah,
kita mengguyurkan air ke atas atau ke tangan dulu terus kita sambil mainan HP, itu nggak boleh. Itu sunahnya langsung beres gitu. Jadi seperti ini ya Ustadz, ketika santriwan-santriwati SMP Nasima ketika melakukan mandi besar berarti tidak hanya mengguyurkan rambutnya saja ya Ustadz, tapi juga membersihkan seperti memotong kuku dan hal-hal yang lain seperti itu. Itu masuk dalam kategori sunnah. Sunnah. Jadi kayak sebelum melaksanakan semuanya itu kita memotong kuku ataupun kayak tadi wudhu, membaca basmalah, terus menggosok-gosok anggota yang sulit dijangkau itu termasuk sunnah. Jadi padahal orang yang dalam keadaan berhadas besar itu dilarang satu membaca Al-Quran, dilarang melaksanakan sholat, sampai kita singgah di dalam masjid saja dilarang karena kita dalam keadaan berhadas besar. Terus bagaimana tadi untuk membersihkannya itu kita melaksanakan mandi. Jadi Ustadz ulangin, jadi mandi besar itu rukunnya tadi wajib mandi besarnya itu pertama niat, yang kedua membersihkan atau menghilangkan najis-najis yang masih menempel dalam tubuh, terus yang ketiga mengguyurkan air dari atas rambut sampai ujung kaki. Termasuk adapun sunah-sunahnya. Sunah-sunah ini untuk menyempurnakan antara lain berwudu, membaca basmalah, terus menggosok-gosok bagian yang tidak terjangkau oleh air. Menurut saya begitu, Ustaz. Ngomong-ngomong gini Ustadz, dari tadi sudah diterangkan pengertian mandi besar, kemudian rukun-rukunnya, sunah-sunahnya. Mungkin dari santriwan-santriwati SMP Nasima ada yang belum tahu bagaimana niat mandi besar seperti itu Ustadz. Baik, ini sangat penting ini. Jadi ketika kita mau niat melafalkan niat mandi besar itu nawaitul ghuslali raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, itu sudah bisa. Yang penting yang jadi poinnya itu raf'al hadatsilnya itu harus ada itu. Jadi kalau kita mau niat mandi, kita berhadas besar mandi tapi tanpa niat, kita belum sah. Dan harus itu poinnya itu ada raf'al hadatsil. Kalau pengen lebih khusus lagi ya gini, misal buat perempuan yang setelah menstruasi berarti nawaitul ghuslali raf'al hadatsil akbari minal haidi fardhal lillahi ta'ala. Kalau laki-laki setelah mimpi basah, biasanya remaja-remaja SMP, nawaitul ghuslali raf'il hadatsil akbari minan nutfati lillahi ta'ala. Begitu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ustadzah Ayu sudah cukup ya Ustadz Anwar ya. Sangat lengkap sekali, sangat detail. Jadi begini, santriwan-santriwati SMP Nasima perlu diketahui bahwa sangat pentinglah kita melaksanakan mandi besar, karena dimana ketika kita mandi besar keadaan kita yang tadinya belum suci di situ, ketika kita mandi besar maka kita akan kembali suci lagi dan bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya kembali. Seperti itu. Baik, dari Ustadzah Ayu cukup sekian dan terima kasih sekali kepada Ustadz Anwar. Baik, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah dari Ustadzah Ayu dan juga dari Ustadz Anwar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.